Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Teriring sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yang memberikan suri tauladan kita dalam bersikap baik dan juga penyempurna ajaran Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Dan doa teruntuk para saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana, semoga Allah memberikan lindungan serta ketabahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi yang kami hormati Bapak Wildan Dewayana selaku Direktur Utama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Indah Putri Indriani SIP MSI selaku Bupati Luwu Utara, dan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslim Mukhtar MSI selaku Kepala BPBD. Dan selamat datang, apa kabar Bapak? Bapak Muhammad Akbar, Ketua YBM PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan selamat datang yang kami hormati Bapak Bambang Mulyadi, Ketua Majelis Telkomsel Takwa Sulawesi, serta tentunya yang kami hormati Bapak Arman Escape selaku Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Dan tentunya selamat datang untuk tamu undangan VIP kami, Ustadz Muhammad Aksin Suarso selaku Ketua Basnas Takalar, Bapak Jaya, Bapak Ajis, Bapak Jusman, dan Bapak Firetudin selaku Ketua Ikanas Ten Sulselbar, dan Bapak Muhammad Dahlan selaku Direktur Hasa Mitra. Dan selamat datang kepada Profesor Feni Haju MSC PhD, tokoh dan akademisi Sulawesi Selatan. Tentunya untuk seluruh tamu undangan yang menyempatkan hadir di acara simbolisasi pemberian donasi hunian tetap korban banjir Luwu Utara. Izin perkenalkan, saya Fitri Fauzia yang atas nama pembawa acara dari Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan adapun susunan acaranya, setelah ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan memasuki inti acara, yakni simbolisasi acara ini. Dan setelah itu insya Allah kita akan melihat secara langsung bagaimana teman-teman yang ada di lapangan di Luwu Utara, dan ditutup dengan tausiah serta doa. Baiklah, kami akan mengawali acara ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Irwan selaku Staf Marketing Communication Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن
الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Saudara Irwan. Semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk seluruh peserta, kami persilahkan berdiri. Seluruh peserta dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan, itulah visi Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dengan tagline yang diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan. Zakat is easy. Acara kami lanjutkan dengan sambutan-sambutan tentunya yang akan diawali oleh Bapak Wildan Dewayana selaku Direktur Utama Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan, seluruh penerima manfaat, para donatur, muzaki, para dermawan, khususnya dari IZI Sulawesi Selatan, pada rekan-rekan, teman-teman media, rekan-rekan sejawat, dan seluruh panitia acara baik di kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan IZI di Sulawesi Selatan. Secara khusus saya ingin menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada para tamu undangan istimewa yang hadir membersamai kita pada hari ini, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan. Pertama Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Sarjana Teknik, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian kepada Ibu Hajah Indah Putri Indriani, Sarjana Ilmu Politik, Master Sains, Bupati Luwu Utara. Bapak Dr. Andes Haji Muslim Mukhtar, MSI, selaku Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara. Bapak Muhammad Akbar, selaku Ketua YBM PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar beserta seluruh pengurus. Bapak Bambang Mulyadi, selaku Ketua Majelis Taklim Telkomsel Takwa Sulawesi beserta seluruh jajarannya. Secara khusus saya ingin menyampaikan dan menyapa salam kepada Bapak Muhammad Dahlan, Direktur Hasamitra yang selama ini banyak mensupport kami di Sulawesi Selatan. Kepada guru, orang tua, pembimbing, mentor kami yang terhormat dan kami muliakan, kami banggakan Bapak Profesor Feni Haju, MSc PhD, yang juga hadir membersamai kita pada hari ini. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Aksin Suarso, selaku Kepala Basnas Takalar, para ulama, pimpinan lembaga, aparat, dan tokoh masyarakat, dan tidak lupa saya ingin juga menyapa yang saya cintai Bapak Arman, Sarjana Keperawatan, Kepala Kantor Perwakilan IZI Sulawesi Selatan, beserta seluruh karyawan, relawan, Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Acara yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu peresmian hunian tetap Huntap bagi para penyintas banjir Masamba, Rabu 27 Januari 2021, adalah rangkaian tidak terpisahkan dari program Gotong Royong dengan Zakat Atasi Bencana, Inisiatif Zakat Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai respon terhadap peristiwa banjir bandang Masamba di Kabupaten Luwu Utara yang terjadi sekitar bulan Juli tahun lalu, tahun 2020. Perlu kami laporkan pada kesempatan kali ini kepada Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Bupati bahwa sejak H+1 kejadian, tim IZI Sulawesi Selatan bersama elemen masyarakat dan pemerintah telah bersinergi bahu-membahu berikhtiar untuk menjalankan berbagai program penanganan bagi masyarakat terdampak. Dapat kami sampaikan beberapa program tersebut antara lain penyelenggaraan dapur umum selama 15 hari berturut-turut yang melayani lebih dari 300 jiwa per hari. Kemudian program layanan kesehatan yang telah melayani lebih dari 300 penerima manfaat. Pada momen kurban 1441 Hijriah tahun lalu, kami juga mendistribusikan daging kurban dalam bentuk olahan berbentuk abon untuk 1.098 kepala keluarga. Kemudian juga ada distribusi paket sembako untuk 550 kepala keluarga. Kemudian program pemberdayaan ekonomi untuk 20 kepala keluarga. Dan saat ini, pada hari ini yang akan sama-sama kita resmikan dan kita serah terimakan adalah pembangunan 26 hunian tetap atau huntap untuk 26 kepala keluarga. Total jumlah penerima manfaat yang terlayani hingga hari ini sebanyak 2.293 orang melalui berbagai program yang dijalankan dan alhamdulillah masih dalam proses monitoring dan evaluasi hingga saat ini oleh manajemen Inisiatif Zakat Indonesia. Atas kolaborasi berbagai pihak untuk semua program dan aktivitas yang telah dijalankan tersebut, perkenankan saya atas nama manajemen Inisiatif Zakat Indonesia selaku organisasi pengelola zakat resmi skala nasional menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam program sosial kemanusiaan ini, kepada Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Bupati, serta unsur-unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, warga setempat, juga tentunya para donatur, para muzaki, para muhsinin, para dermawan yang selama ini telah mempercayakan amanah zakat, infak, dan sedekahnya melalui inisiatif Zakat Indonesia. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiro. Secara khusus, saya ingin menyebutkan dua pihak yang telah menjadi sponsor utama program hunian tetap ini, yaitu kepada YBM PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar dan Majelis Taklim Telkomsel Taqwa Solusi. Saya juga menyampaikan jazakumullahu khairan katsiro. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas harta yang diinfakkan dan memberkahi harta yang masih tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kesehatan, perlindungan, kesuksesan dunia dan akhirat, terutama bagi seluruh pimpinan dan karyawan PT PLN dan PT Telkomsel, serta tentunya bagi siapapun yang telah menjadikan momen bencana ini sebagai ladang amal saleh. Semoga sinergi ini bisa terus dilakukan di program, di lokasi, dan waktu yang lainnya. Perlu saya informasikan juga bahwa saat ini tim reaksi cepat IZI Sulawesi Selatan telah bergerak dan membuka posko induk dan layanan dapur umum sebagai respon bencana gempa di Sulawesi Barat. Selain hal yang sama juga kami lakukan di Kalimantan Selatan yang disupport penuh oleh Kantor Perwakilan IZI Kalimantan Timur. Akhirnya kami berharap program ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi untuk kembali bangkit dengan semangat baru dalam berbuat, berbakti, dan beribadah sesuai peran masing-masing dalam menghadirkan kemanfaatan, karya, pengabdian bagi diri, keluarga, umat, bangsa, dan agama kita. Walaupun kita sama-sama menyadari bahwa saat ini kita tengah berada dalam himpitan situasi yang sulit, pandemik, COVID-19, dan bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia dalam waktu yang hampir serentak. Kita sama-sama doakan juga agar saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saat ini tengah menghadapi ujian tersebut senantiasa diberikan keikhlasan, kesabaran, dan kemudahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para penerima manfaat program, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian antara lain adalah doa yang mustajab. Mari kita sama-sama doakan kebaikan, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur, muzaki, para dermawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Orang-orang mulia ini yang barangkali sampai saat ini belum pernah bertatap muka, tidak pernah berjumpa langsung dengan kita, bahkan tidak saling kenal satu sama yang lain. Namun atas spirit kepedulian dan ukhuwah Islamiyah, Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita semua dalam momentum kebaikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para amil, karyawan, seluruh relawan program inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas karya, pengorbanan, dedikasinya. Jazakumullahu khairan katsiro. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap niat, usaha, bahkan setiap helaan nafas siapapun yang terlibat dalam proyek kebaikan ini sebagai amal soleh. Mudah-mudahan semua upaya kita dalam memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu wa taala balas pula dengan dimudahkannya urusan kita. Sesuai dengan tagline dan semboyan inisiatif Zakat Indonesia, dimudahkan, gotong royong dengan zakat untuk memuliakan sesama. Demikian, terima kasih. Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Wildan Dewayana selaku Direktur Utama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Akbar selaku Ketua YBM PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,
Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman. Yang terhormat Direktur Utama ISI Bapak Wildan Dewayana, Pak ya. Yang terhormat Ibu Bupati, mungkin sudah hadir, Ibu Indah Putri Indriani, Bapak Muslim Muhtar ya Pak ya. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa lagi saya sebutkan satu-satu. Di sini juga saudara saya Arman sebagai perwakilan ISI di Makassar. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tadi visi ISI dan saya kira visi juga YBM, bagaimana kita selalu memberikan kemudahan, memberikan bantuan kepada umat ini yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau dalam YBM ini, YBM PLN, yaitu masuk dalam kategori asnaf. Karena dana yang kami kelola ini adalah sebagian besar, kurang lebih 99% itu adalah dana zakat dari para karyawan PT PLN Persero. Ini mohon doa Bapak Ibu sekalian kepada karyawan kami di PT PLN Persero yang sudah ikhlas, dipotong 2,5% setiap bulan. Ini merupakan zakat penghasilan atau zakat profesi yang setiap bulan kami potong. Dan alhamdulillah kami salurkan yang salah satunya di ISI. Dan ini ISI merupakan lembaga zakat yang hubungan kami cukup dalam, Pak Wildan, Pak, Bapak Wakil Gubernur, Bu Indah, ya. Ini cukup dalam hubungan kami dengan ISI. Jadi apapun kegiatannya ISI, insya Allah YBM PLN juga hadir di situ. Termasuk tadi disebutkan masalah tebar daging itu setiap tahun. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan ISI sampai pelosok-pelosok. ISI mampu menyentuh masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok. Nah ini kelebihan ISI. Nah kami sebagai perwakilan lembaga zakat juga, ini mungkin kami kesulitan Pak kalau tidak ada proenter seperti ISI ini. Nah kali ini kerjasama juga yang pernah kita lakukan sampai saat ini berjalan, yaitu rumah singgah yang ada di Makassar di dekat Rumah Sakit Wahidin. Ini sangat bermanfaat Pak Wildan, Pak. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Mudah-mudahan juga Bapak Wakil Gubernur bisa mendukung. Insya Allah kita akan miliki rumah itu supaya kita nggak nyewa lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan ISI bisa operasikan dengan maksimal. Berikutnya hari ini juga kita meresmikan rumah hunian tetap. Alhamdulillah YBM PLN juga ikut berkontribusi. Dan masih banyak lagi nantinya insya Allah yang akan kita kerjasamakan dengan ISI. Mungkin itu saja, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Wildan sudah mengundang kami ikut berkontribusi, berbagi dengan para mustahid yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Muhammad Akbar. Kami lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kami yang diawali oleh Ibu Hajah Indah Putri Indriani, SIP MSI, selaku Bupati Luwu Utara, tetapi yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muslim Muhtar MSI, selaku Ketua BPBD. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi sini wa warzuqni fahma. Amma ba'd, kepada segenap peserta Zoom-meeting, ada Pak Wildan Dewayana, ya. Maaf Pak kalau saya ini ya, sebagai ketua Yayasan ISI. Ada Pak Bambang, Pak. Assalamualaikum Pak. Ada Pak Akbar, ada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Insinyur Amran Sulaiman, dan teristimewa buat Ibu Fitri yang memberi kesempatan kepada kami.
Kepada Allah tentu kita bersyukur dan kepada Rasulullah kita bersalawat, dan izin mewakili Bupati Luhut Utara atas perintah beliau, saya hadir bersama Bapak Ibu di acara Zoom meeting ini. Tentu kami di Luhut Utara mewakili masyarakat penyintas sebagai akibat korban banjir bandang, tepatnya pada 13 Juli tahun 2020 tahun yang lalu. Kami merasa bahwa di tengah-tengah bencana yang menerpa kami merasa tidak sendiri. Itu patut kami syukuri. Begitu banyak perhatian yang datang dari berbagai pelosok, dari berbagai lembaga, ya, dari berbagai personal yang memberikan perhatian yang cukup luar biasa kepada kami. Sehingga ini bahagian dari motivasi buat kami, pun beri semangat buat kami bahwa walaupun kami ini karena kehendak Allah, takdir Allah, Utara terkena musibah, tetapi kami yakin bahwa kami diberi semangat dengan halnya perhatian dari kita semua, terutama dari teman-teman ISI, NTT, dan YBM, PLN. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada Allah saya bersyukur, dan kepada Muhammad Rasulullah kita bersalawat, dan kepada kita semua sebagai donatur, sebagai pemberi perhatian, mewakili masyarakat Luhut Utara dan pemerintah Luhut Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada Kabupaten Luhut Utara ini tentu di samping memberi semangat buat kami dan masyarakat, juga tentu tidak lupa kami mendoakan yang terbaik buat kita semua yang ikut ambil bagian dalam rangka mengurangi penderitaan masyarakat kami yang ada di Luhut Utara. Kami tahu persis bahwa ISI berada di tengah-tengah kami itu mulai dari awal sampai saat ini, alhamdulillah perhatian kepada kami sangat luar biasa. Dan hari ini kita bersama-sama, walaupun itu simbolisasi melalui Zoom meeting dalam rangka pemberian hunian tetap kepada korban banjir bandang, saya kira ini sangat luar biasa dan sangat membantu. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua bahwa korban bencana banjir bandang di Luhut Utara itu telah kami lakukan asesmen kepada rumah-rumah warga yang terkena dampak itu. Untuk rumah yang rusak berat, kategori rumah rusak berat itu, sampai hari ini setelah kami asesmen itu kurang lebih 1.267. Lalu kemudian rumah rusak sedang itu ada kurang lebih 365. Dan rusak ringan itu kurang lebih 200 sekian-sekian. Nah, ini tentu semua membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa. Walaupun alhamdulillah lewat pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, itu insya Allah akan memberikan bantuan hunian tetap buat masyarakat penyintas untuk kategori rumah rusak berat. Dan sementara dalam berproses sekarang. Dan yang paling penting perlu pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi buat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, itu telah memberikan bantuan kepada masyarakat penyintas di Luhut Utara itu hunian tetap sebanyak 50 unit. Dan alhamdulillah ini proses untuk kita pindahkan nanti dari sekarang tempat tinggal sementara ke hunian tetap yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita masuki, karena beberapa saat yang lalu Bapak Gubernur sendiri telah menyerahkan hunian tetap itu sebanyak 50 unit. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu pula Pak Gubernur telah menjanjikan juga kepada pemerintah Luhut Utara melalui Bupati Luhut Utara itu sebanyak 200 unit lagi. Insya Allah dalam waktu dekat akan berlanjut. Lalu kemudian dari pemerintah pusat juga ada dari Kementerian PUPR. Itu akan memberikan bantuan untuk tahun 2021 itu sebanyak 169 sekian. Nah, karena itu semua ini adalah bentuk perhatian, ya, bentuk perhatian buat kami, dan patut tentu kami syukuri semua itu. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan itu walaupun sifatnya stimulan, tapi paling tidak itu membantu sekali masyarakat kami di Luhut Utara. Nah, sekali lagi harapan kami ke depan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan ya lewat kebaikan-kebaikan itu tentu insya Allah akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain.
Saya kira ini dari kami, dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, terutama IZI, MTT, YBM, PLN yang telah memberikan partisipasi, memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami. Saya kira demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah mendapat berkah dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Andes Haji Muslim Mukhtar MSI selaku Ketua BPBD. Sambutan selanjutnya oleh tamu kehormatan kami, tentunya Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu yang saya hormati, saya banggakan Bapak Direktur Utama IZI, Bapak Wildan Dewayana yang barusan memberikan sambutan kepada kita semuanya. Kemudian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Muhammad Akbar, yang juga adalah Ketua YBM PLN UIW Sulsel Rabar. Yang saya hormati mewakili Ibu Bupati Luwu Utara dan juga seluruh hadirin sekalian, tentu dari teman-teman dari IZI, kemudian dari Kabupaten Luwu Utara, tim BPBD, dan seluruh hadirin sekalian yang saya banggakan. Innalhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat kesehatan. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya. Amin. Saya permohonan maaf karena tadi agak ada gangguan sedikit. Ini masih sangat berat masalah ininya, koneksinya. Saya tidak tahu ininya di mana. Saya paling tidak insyaallah mudah-mudahan mungkin kedengaran semuanya. Tapi paling penting bahwa kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat apresiasi. Terus terang ini dari IZI, kemudian dari PLN juga selalu membantu kita semuanya, termasuk bagaimana perhatian kepada seluruh kelompok-kelompok yang membutuhkan. Ini turun lagi isi di dalam bagaimana membantu saudara-saudara kita di Luwu Utara. Tadi disampaikan ada ribuan dan kita memang merencanakan setelah dibantu kemarin menetap sekitar 50-an. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan membantu lagi, mudah-mudahan tidak ada terkendala dalam persoalan anggaran dan sebagainya. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Yayasan IZI ini adalah sangat luar biasa. Memberikan bantuan, dan ini sangat tepat sekali karena langsung membuatkan sebuah bantuan yang tepat sasaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita di sana. Kemudian yang kedua, satu kehormatan bagi kami Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersinergi dengan PLN kemudian IZI ini adalah melihat bahwa disinilah bahu-membahu diuji ketika kita bermasalah. Kemarin terjadi lagi di Sulbar, kemudian wilayah juga di Kalimantan. Tetapi bagaimana kita memperkuat di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dan terus melaksanakan yang terbaik bagi semua. Sekiranya semuanya organisasi seperti ini kita terus sama-sama, insya Allah tidak akan ada yang susah. Kami sangat apresiasi kegiatan ini. Dengan ada begini, bahwa semua permasalahan akan tentu tidak memiliki keterbatasan dalam persoalan anggaran, tetapi semangat yang terus untuk mendorong dari pihak vertikal, dari pihak instansi-instansi organisasi untuk terus membangun. Ini tepat sasaran sekali. Kemarin juga PLN melalui IZI mendirikan rumah singgah di WSAB dekat Rumah Sakit Wahidi, itu sangat-sangat membantu sekali. Dan langsung tepat sasaran. Kenapa? Yang menghuni di sana adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Kami sangat apresiasi kepada Bapak Muhammad Akbar dan seluruh juga Bapak Wildan dan seluruh yayasan yang telah berkecimpung di dalamnya, telah bekerja sama, dan juga terkhusus kepada seluruh keluarga besar PLN juga. Dan tentu dengan begini kita namanya saling bahu-membahu. Kami sendiri kemarin terus terang kemarin dilepas bantuan dari provinsi, tetapi hari keduanya saya mengumpulkan orang-orang organisasi untuk membantu, dan terkumpul plus minus 1 miliar bantuan dalam waktu kurang dari 24 jam.
Karena kenapa? Mereka semua mau, dan kami koordinir, tinggal mengkoordinir, dan kita sama-sama ke sana. Ada yang membantu truk, ada yang membantu keamanan, Brimob membantu keamanan kepada kami. Kemudian masyarakat datang antusias, ada yang cuma bisa relawan saja, ada yang membantu apa saja yang dia miliki. Mereka ada yang memiliki tenda, dia kasih, ada yang memiliki kasur, dia kasih, ada yang punya minuman, mereka kasih, ada yang memiliki beras, mereka kasih. Ada orang petani menyumbang juga, dan semuanya dan terkumpul tidak sampai 24 jam, dan itu 1 miliar luar biasa. Pernah juga kami bantu dulu waktu Wamena, kami turunkan itu berapa, hampir plus minus juga 1 miliar dalam kurun waktu cuma 1 hari 2 hari, dan itu luar biasa sekali. Karena kenapa? Adalah semangat masyarakat ingin membantu, dan kita tinggal fasilitasi, dan kami mengarahkan dan bagaimana menjaga keamanan, dan tepat kepada pemerintahannya, dikawal di sana, dijemput di sana, dan diarahkan kemana harus diberikan, kemudian dikawal bagaimana penyalurannya dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa kita lakukan kemarin. Ada 30 organisasi, itu dalam waktu cuma berapa jam kita share informasinya. Dan ini sekarang IZI juga melakukan hal yang sama dan selalu memberikan informasi kepada kami, dan kami sangat bersyukur. Setiap ada kegiatan daripada yayasan ini, langsung mengontak kepada kami. YBM juga dari PLN langsung mengontak kepada kami. Kami juga selalu merasa sangat terhormat, dan kegiatan ini yang kita butuhkan sebenarnya. Walaupun masing-masing kecil, tapi kita bersatu, maka itu akan menjadi lebih besar. Ini terbukti dengan kami saling membantu kiri dan kanan dan semuanya, maka banyak yang bisa dilakukan. Dengan begini sinergitas bukan ego sektoral. Kami sangat berterima kasih Bapak Wildan, Direktur Utama dari IZI di pusat. Alhamdulillah, kami memohon tentu selalu terbuka pintu-pintu untuk selalu bersinergi. Kami tentu berharap bahwa bagaimana melihat kembali Sulawesi Selatan jauh lebih baik, dan juga kepada Bapak Muhammad Akbar yang juga sudah menjadi sangat dekat dengan kami, dan kami terus sama-sama di lapangan. Dan alhamdulillah dengan begini Pak, kami sangat bersemangat. Ternyata kami tidak sendiri. Ternyata pemerintah ini tidak sendiri. Ada vertikal, ada PLN, ada yayasan, dan semuanya berhimpun di sini. Dan teman-teman semuanya sama-sama bahu-membahu. Ada NTT, ada dan sebagainya. Semuanya kita sama-sama. Ketika begini, semua sangat jadi semangat. Saya kemarin tidak sempat ke Sulbar karena habis divaksin 2 hari, harus istirahat. Tetapi saya melepas saja, saya sudah sangat semangat sekali melihat mereka. Dengan puluhan mobil kendaraan dan truk, mereka sama-sama dan dalam pengawalan kepolisian, dan luar biasa, sangat kami antusias dengan itu. Mungkin itu saja dari saya. Tentu kami sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi, dan tentu apa saja yang kami bisa lakukan untuk IZI ini, kami tinggal menunggu bagaimana kita bersinergi, dan kami tentu selalu apresiasi semua langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN melalui Yayasan IZI dan seluruh teman-teman dari PLN, NTT dan semuanya, bahwa kami apresiasi sekali. Terima kasih sekali kami, dan kami berharap kepada Kabupaten Luwu Utara, mohon untuk terus bagaimana berkoordinasi dengan semua yayasan, organisasi, dan bagaimana menjadikan bantuan ini tepat pada sasarannya. Demikian mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang kami hormati Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kini kita memasuki inti acara, yakni simbolisasi pemberian donasi hunian tetap kepada korban banjir Luwu Utara, dengan ditandai simbolisasi penyerahan mock-up kepada para penerima manfaat dan simbolisasi donasi hunian tetap ini. Dengan itu, kami mengundang kembali Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat meresmikan, Pak. Dan nanti untuk teman-teman yang ada di lapangan, kita bisa lihat. Baik, alhamdulillah kita bisa lihat teman-teman yang ada di lapangan. Nanti untuk Bapak Arman selaku Kepala Kantor Perwakilan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan yang akan mewakili perpanjangan tangan dari Bapak Wakil Gubernur untuk dapat memberikan mock-up-nya kepada penerima manfaat. Dengan itu sekali lagi kami mengundang Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat meresmikan. Baik, terima kasih banyak Ade Fitri. Tentu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, simbolisasi pemberian donasi hunian tetap kepada korban banjir Luwu Utara secara resmi
kita lakukan hari ini tertanggal 27 Januari 2021. Terima kasih. Iya, silakan. Alhamdulillah perpanjangan tangan oleh Bapak Arman Escape selaku Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan untuk mewakili perpanjangan tangan dari Bapak Wagub memberikan mock-up-nya kepada penerima manfaat yang ada di sana. Kita bisa saksikan bersama-sama yang ada di lapangan. Baik. Boleh didokumentasikan teman-teman yang ada di lapangan. Masya Allah, kita bisa saksikan di depan langsung ya hunian tetapnya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan pemberian donasi hunian tetap korban banjir Luwu Utara dengan didukung oleh YBM PLN UI Sulsel Rabar, Majelis Telkomsel Takwa Sulawesi Selatan, serta para donatur lainnya, dan dilaksanakan oleh Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia dapat terlaksana. Semoga bermanfaat untuk para penerima manfaat yang terdampak banjir Luwu Utara dan dimudahkan untuk para donatur serta bisa terus bersinergi dengan program-program inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita masih bisa saksikan bersama-sama yang ada di lapangan, sedang diambil dokumentasinya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Alhamdulillah. Tidak terbayang sekejap tempat tinggal yang penuh kenangan terendam, bahkan hilang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari gotong royong zakat, infak, dan sedekah para donatur melalui Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia, kini kisah indah akan terajut kembali oleh para penerima manfaat hunian tetap. Bagaimana prosesnya? Kita saksikan di dalam video berikut ini. Alhamdulillah, Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan sudah membangun hunian tetap sebanyak 20 hunian tetap ya. Dan kita juga sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di lapangan.
Setelah kita melihat cuplikan dari video, kita akan mendengar langsung bagaimana cerita dari para penerima manfaat, juga rekan-rekan yang ada di lapangan. Kita akan lihat apa saja sih fasilitas yang ada di dalam hunian tetap tersebut. Saya akan menyapa, Assalamualaikum teman-teman. Baik, Assalamualaikum Mbak Indriawati. Mungkin bisa dinyalakan? Ya, waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah, baik. Iya, Mbak Indrawati, ini kita sudah melihat di tampak layar, sepertinya jaringan low di sana ya, tapi insya Allah suara terdengar jelas, Mbak, dengan kami di sini. Boleh diceritakan, Mbak Indrawati, sekarang kondisi di depan hunian tetap, dan mungkin nanti kita akan room tour ya, kita lihat apa saja sih fasilitas yang ada di dalam hunian tetap tersebut. Silakan, Mbak Indrawati. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dan Ibu Bupati Utara Haja Indah Putri Indriani. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di salah satu rumah penerima manfaat kita yang berada di Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di rumah salah satu penerima manfaat kita bernama Ibu Ulan. Mungkin tampak depan sudah bisa disaksikan bagaimana penampakan depan dari rumah hunian tetap yang dibangun oleh Inisiatif Zakat Indonesia bekerja sama dengan para mitra dan donatur lainnya. Untuk melihat bagaimana kondisi dari rumah hunian tetap yang telah dibangun, kita sama-sama menuju ke dalam. Ini untuk tampak depan di bagian pintu, kita masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, ini adalah ruangan perdana yang ada di ruangan tamu dari Ibu Ulan. Ini bisa kita lihat, ini bangunan untuk struktur bangunannya, ini ada dua model. Jadi untuk bangunan pertama itu ada tembok yang di atasnya itu kita satukan dengan balok atau kayu. Dan ukuran dari ruang tamu dari rumah Ibu Ulan sendiri ini sekitar 3x4 meter. Nah, di samping bangunan ruangan tamu ini, di sampingnya ada ruangan kamar. Jadi kita di sini ada dua kamar yang ukurannya sekitar 3x3 dengan struktur bangunan yang sama. Oke, sekarang kita menuju ke bagian kedua. Ini adalah salah satu ruangan keluarga yang berdempetan dengan kamar juga. Di sini ada kamar yang sama ukurannya 3x3. Bisa disaksikan bahwa sekarang Ibu Ulan dan keluarga besarnya sudah menempati hunian tetap yang telah kita bangun. Alhamdulillah Ibu Ulan sendiri sudah tinggal di rumah hunian tetap ini selama 2 bulan. Jadi Ibu Ulan ini sudah tinggal dari November dan pengerjaan kita itu mulai Oktober dan November sudah bisa ditempati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, untuk selanjutnya ini ada ruangan tamu yang di sini ruangan dapur yang di sini ukurannya 1x3. Bisa kita saksikan bahwa di sini ada peralatan-peralatan dapur yang sudah digunakan oleh Ibu Ulan beserta keluarganya. Nah, ini untuk tampilan dapur. Untuk diketahui rata-rata penerima manfaat kita saat ini lebih memilih untuk membangun rumahnya kembali di daerah dataran yang lebih tinggi. Mungkin karena salah satu penyebabnya itu karena adanya trauma. Jadi rata-rata penerima manfaat kita memilih untuk membangun rumah hunian tetapnya di dataran yang lebih tinggi. Salah satunya di rumah Ibu Ulan ini.
ya untuk mengetahui bagaimana perasaan dari penerima manfaat kita saat menerima hunian tetap ini, mungkin kita akan mewawancara salah satu dari penerima manfaat kita yang sekarang sudah berada di lokasi. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ratna. Ibu Ratna ya. Ibu Iya. Ratna asalnya dari desa mana Bu? Desa Meli, Nak. Desa Meli Iya. ya. Ibu tahu akan dapat hunian tetap, perasaannya kayak gimana Bu? Saya sangat bersyukur sekali, Nak. Senang sekali. Iya. Baik, bisa diceritakan Bu kondisi rumahnya kemarin itu seperti apa Bu? Tidak tahu, Nak, karena itu saya punya rumah di bawah, Nak. Tinggal atapnya. Tinggal atapnya. Iya. Jebol dindingnya. Jebol dinding. Jadi tidak ada yang bisa diselamatkan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali Iya. ya Bu. Ibu sekarang tinggal berapa orang Bu di rumah? 5 orang, Nak. Sekarang tinggalnya di mana Ibu? Di pengungsian. Di pengungsian Iya. ya? Masih tetap tinggal di pengungsian Iya. sampai sekarang? Iya. Jadi total keluarganya ada berapa Bu semua? 5. 5 ya? Iya. Jadi menetap di pengungsian semua saat ini. Iya. Ibu ada yang mau disampaikan begitu untuk para donatur kita yang telah membantu untuk proses pembangunan hunian tetap? Iya, Nak, iya. Apa yang ingin disampaikan Bu? Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Iksan, Bapak Hasbi, dan lain-lainnya. Saya sangat senang. Saya bersyukur sekali. Kalau bukan karena beliau, kami tidak tahu sekarang ini apa kami masih di tenda atau di mana. Kasih banyak Pak, Bu, atas segala bantuannya. Ibu sudah berapa lama memang tinggal di tenda Bu? Tidak, mungkin 4 bulan kali itu, Nak. Iya. Di tenda. Iya. Oke, makasih banyak ya Ibu untuk informasinya. Iya. Semoga rumahnya berkah. Amin. Ya, mohon didoakan para donatur kita, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih, Nak. Iya. Ini selanjutnya saya akan menuju ke penerima manfaat kita yang kedua. Ini saya sekarang bersama dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ramah. Ibu Ramah. Iya. Ya. Ibu Ramah bisa diceritakan Bu bagaimana perasaannya saat mendapatkan hunian tetap dari? Saya bersyukur sekali waktu mengungsi dibilang bagaimana ini kalau bukan Bapak yang membantu kita senang sekali waktu dibantu dengan Bapak, karena kita tidak tahu berpikir bagaimana mau hidup kalau bukan Bapak yang membantu kita. Jadi kita bersyukur sekali. Cuma itu saja, kita berdoa supaya beliau panjang umur. Amin. Ibu, kemarin kondisi rumahnya Ibu kayak gimana Bu? Memang keluar sepotong, tinggal sepotong. Jadi betul-betul tidak ada barang yang bisa diselamatkan ya Bu? Tidak ada. Ya. Sekarang Ibu bareng keluarga berapa orang Bu? Tuh anak 5, 7. 7 semua? Iya, 7 semua. Oh iya. Yang ada mau disampaikan Bu untuk untuk donatur kita? Apa yang mau disampaikan Bu? Terima kasih Pak atas bantuannya. Kita berdoa supaya Bapak panjang umur. Oke. Mungkin demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari lokasi di Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kembali ke Mbak Fitri, saya Indrawati dan Arwin langsung dari Masamba, Luwu Utara. Kembali Mbak Fit. Iya Mbak Indrawati, terima kasih dan teman-teman rekan yang ada di lapangan. Tentunya salam semangat dari kami untuk seluruh penerima manfaat dan selalu diberikan kesehatan tentunya untuk seluruh penerima manfaat. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang ada di lapangan dan selamat bertugas. Untuk menambah rasa syukur kita akan mendengarkan tausiah yang dilanjutkan dengan doa oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Heri Sabtono
selaku Dai dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقيل في الشاعر الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له. Yang kami hormati Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kami hormati Bapak Wildan Dewayana selaku Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia. Kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muslim selaku perwakilan dari pemerintah Kota Masamba, kemudian Bapak Muhammad Akbar dari Yayasan Baitul Mal LN, dan juga Bapak Mulyadi selaku Ketua Majelis Taklim Majelis Takwa Telkomsel, dan seluruh hadirin yang sempat mengikuti kegiatan simbolisasi pemberian donasi hunian tetap korban banjir di Kabupaten Luwu Utara. Izinkanlah kami mewakili tausiah yang singkat ini mengajak kita semua, jangan ada salah satu pun di antara kita yang berusaha untuk keluar dari forum ini kecuali berusaha untuk menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Allah masih titipkan cahaya iman, Allah masih berikan nikmat kesehatan, sehingga masih banyak kenikmatan yang mampu untuk kita rasakan dalam kehidupan. Akhir-akhir ini Republik kita, negara kita yang tercinta, negara Indonesia, sedang Allah uji dengan berbagai musibah. Salah satunya yaitu bencana alam yang terjadi silih berganti menerpa di berbagai penjuru dan pelosok negeri kita. Hal ini mengingatkan kita tentang sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini adalah negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man aman. Kemudian rezekikanlah kepada penduduknya yang beriman dari apa yang tumbuh. Maka sungguhnya doa ini mengajarkan sebuah kaidah dalam agama kita tentang apa yang pertama kali harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negaraku ini negara yang aman. Kemudian apa setelah meminta negara yang aman? Warzuq ahlahu minas samarati man. Kemudian kita minta semoga Allah berikan rezeki dari apa yang tumbuh di atasnya kepada penduduknya. Selama ini dalam kita mengarungi bahtera kehidupan kita sering sekali berdoa agar Allah sempurnakan dari rezeki apa yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini. Tapi kita lupa berdoa atas keselamatan negeri yang kita pijak kali ini. Maka forum yang singkat ini mengawali tausiah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan negara dari aman, jauh dari bala, jauh dari musibah. Amin. Maka sempat kita melihat tangis haru dari para penerima manfaat hunian tetap
Hal ini sebenarnya mengingatkan kita tentang salah sebuah syair Arab yang mengatakan ad-dunya daruman la darulah wa maluman la malalah. Ad-dunya daruman la darulah. Dunia itu adalah tempatnya orang yang sesungguhnya dia tidak memiliki tempat. Coba kita mengingat beberapa tahun lalu. Mungkin kita sibuk ya, untuk mengurus surat-surat tanah kita, untuk membayar pajak dari tanah kita. Dengan datangnya banjir yang begitu besar, banjir bandang kali ini kita tidak tahu lagi di mana bagian dari tanah kita. Makanya ad-dunya daruman la darulah. Dunia ini tempatnya orang yang sungguhnya tidak memiliki tempat. Wa maluman la malalah. Dan hartanya orang yang sesungguhnya tidak memiliki. Begitu banyak kita mengumpulkan uang kita untuk membangun rumah yang begitu tinggi. Masya Allah, berusaha. Kalau bisa bangunannya tinggi menjulang ke atas langit. Dengan datangnya musibah ini, kita tidak tahu lagi mana hasil dari uang yang kita kumpulkan. Dunia daruman la darulah wa maluman la. Maka dunia ini sesungguhnya tempatnya orang yang tidak memiliki tempat dan tempatnya orang yang sesungguhnya tidak memiliki harta. Maka disinilah kita harus memahami apa dan kenapa Allah sebut panggung kita kali ini, tempat kita berpijak kali ini dengan kata dunia. Maka ulama menyebutkan, salah satunya oleh seorang ulama Saleh Al-Munajid, pernah mendefinisikan kata dunia, yaitu berasal dari kata dani, tempat yang rendah. Makanya Allah sebut kata surga fi jannatin 'aliyah, sedangkan surga adalah tempat yang sangat tinggi. Selain itu, beliau juga menyebutkan kenapa Allah sebut tempat kita ini dengan kata dunia, yaitu qaribatul ajal, adalah waktu yang singkat lagi pendek. Maka tidak terasa kehidupan kita di dunia ini, sehingga begitu banyak musibah yang hadir kemudian memberikan pelajaran besar dalam kehidupan kita. Kemudian para ulama juga menyebut kenapa Allah sebut panggung sandiwara kita ini dengan kata dunia, yaitu berasal dari kata dana. Dana secara bahasa wasiqatun wa najisatun. Maka sah secara bahasa kita sebut dunia itu adalah tempat yang kotor, secara bahasa sah. Hal ini pernah terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab tak kala ia berjalan dengan para sahabatnya. Ketika itu Umar berjalan, kemudian melewati setumpukan sampah. Kemudian sahabatnya ketika itu yang membersamai perjalanan Umar mengatakan, lalu mereka menutup hidung mereka. Kemudian Umar berkata, "Hadhihi dunyakum allati tahrusunna 'alaiha." Kenapa kalian menutup hidung kalian? Ini adalah dunia yang senantiasa kalian cari, mulai pagi hingga petang, mulai petang hingga kembali. Inilah yang kita pahami hakikat daripada dunia. Tapi sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjalankan segala kehidupan yang mereka untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan mereka menyisihkan harta mereka untuk mendidik anak mereka agar menjadi anak yang saleh. Dalam kehidupan mereka bukan hanya mereka sibuk untuk mengumpulkan harta mereka, tapi bagaimana mereka saling membantu dalam perkara kebaikan. Di surga kelak, bahkan orang-orang yang beriman itu diriwayatkan menengok kiri dan kanan. Mereka ingin melihat mana teman-teman mereka dulu yang bersama mereka di dunia. Aina haula, ya Allah, di mana mereka? Alladzi yusalluna ma'ana, mereka yang dulu sholat bersama kami, ya Allah. Wa yusumuna ma'ana, mereka yang berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka yang bermuamalah, menjalankan kehidupannya bersama kami. Kemudian Allah mengatakan haula finnar, mereka dalam hisab yang begitu panjang dengan syafaat teman yang saleh dalam kehidupan kita. Dan yang mereka dihadapkan di depan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan sama-sama ke dalam surga. Inilah hakikat
daripada kehidupan kita di dunia. Maka marilah kita sekali lagi selaku hamba Allah yang beriman, kita menghiasi kehidupan kita dengan hal-hal yang nantinya mampu menghantarkan kita kepada kehidupan tadi, yaitu barakallahu fikum. Dan mari kita mengangkat tangan kita semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah turunkan rahmat dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syadaratil maut wa najatan min nar wal kaffa inda al hisab. Ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan atas kehidupan dunia kami, kebaikan atas kehidupan akhirat kami pula ya Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah negara kami ini negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang baik, negeri yang memberikan kesuburan, negeri yang menjadikan kita semua layak. Rabbana ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh anak keturunan kami adalah hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, yaitu mereka yang ahlullah, ahlul Al-Qur'an, mereka keluarga Allah dan keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Muhammad Heri Sabtono. Kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh pengisi acara, para undangan, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara ini. Di penghujung acara, maka bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi selamat barakallah atas pemberian donasi hunian tetap korban banjir Luwu Utara. Semoga program kerjasama ini dapat bermanfaat baik untuk umat dan dapat terus bersama-sama kita gotong royong untuk memuliakan duafa pada program-program IZI lainnya. Karena memudahkan, insya Allah akan dimudahkan. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Wildan, terima kasih Pak Akbar. Bupati, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih banyak Pak Wagub. Terima kasih Pak Wildan. Daeng Arman. Sama-sama Pak Wildan. Terima kasih banyak. Pak Bambang dan teman-teman yang ada di lapangan, terima kasih. Kapan-kapan bisa terakhir Pak. Pak Wagub, ditunggu di pintar Pak Wagub, resmikan jembatan Pak. Ya. Mohon izin, dalam waktu 5 second kita akan off acara ini. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Bertemu di acara selanjutnya.